Filsafat ekonomi Islam melihat kembali nilai-nilai baik dan buruk dalam ekonomi Islam. Bagaimana ekonomi Islam itu? Agama dengan ekonomi mempunyai kaitan dalam roda kehidupan. Cakupan agama adalah perilaku manusia yang dalam praktiknya dibarengi dengan ilmu-ilmu keagamaan, termasuk juga dalam kegiatan ekonomi. Untuk itu, sebagai kaum beragama, Islam telah jelas memberikan keleluasaan kepada manusia untuk senantiasa berusaha demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam praktiknya, kita dianjurkan untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan hadis. Itu semua demi kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya perkenalkan, saya Fibiona. Saya mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Kendari. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Semoga ini membantu teman-teman. Baik, ini adalah nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Pertama, kebebasan. Kedua, keadilan. Ketiga, maslahah. Keempat, keseimbangan. Kelima, tolong-menolong. Keenam, persaudaraan dan kebersamaan. Ketujuh, merata. Dan kedelapan, halalan thayyibah. Selanjutnya, nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Pertama, riba. Kedua, haram. Ketiga, najis. Keempat, goror. Kelima, maisir. Keenam, zolim. Ketujuh, tadlis. Kedelapan, subhat. Dan kesembilan, khianat. Untuk pembahasan pertama, mari kita bahas nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Kebebasan. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini, manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara'. Yang kedua, keadilan. Manusia mestilah berlaku baik terhadap sesama manusia lainnya. Hendaklah mereka melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 38. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maslahah. Maslahah berarti memelihara tujuan syara' atau syariat dan meraih manfaat serta mencegah diri dari kemudorotan. Implementasi maslahah dalam kegiatan ekonomi dapat dijumpai dalam berbagai contoh seperti pada penentuan mekanisme pasar, pengelolaan zakat produktif, dan lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, keseimbangan atau equilibrium atau tawazun. Keseimbangan ekonomi hanya akan dapat terwujud manakala kekayaan tidak berputar di sekelompok masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan keseimbangan ekonomi, Islam memerintahkan sirkulasi kekayaan haruslah merata, tidak boleh hanya berputar di sekelompok kecil masyarakat saja. Kemudian selanjutnya ada tolong-menolong. Kewajiban orang yang mampu terhadap orang yang tidak mampu adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang kurang mampu, terutama dari segi ekonomi, karena dalam Al-Quran telah diatur bahwa sebagian harta milik orang yang mampu terdapat hak orang yang tidak mampu. Dalam aktivitas ekonomi, tolong-menolong antar sesama umat Islam dapat diimplementasikan dalam bentuk zakat, infak, serta sodakoh dan lain-lainnya. Persaudaraan dan kebersamaan. Nilai dasar dalam ekonomi Islam salah satunya adalah kesatuan dan persaudaraan sebagai wujud kebersamaan.
Ciri-ciri persaudaraan antara lain memiliki sikap saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami atau tafahum, saling menolong atau ta'awun, saling menjamin atau takaful, serta saling bersinergi dan beraliansi atau tahaluf. Yang selanjutnya, merata. Dalam Islam memang terdapat istilah kompetisi atau berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti mengesampingkan aspek keadilan dan peduli pada sosial. Zakat, infak, dan sodakoh adalah jalan Islam dalam menyeimbangkan ekonomi. Yang kaya atau berlebih harus membantu yang lemah, dan yang lemah harus berjuang dan membuktikan dirinya keluar dari garis ketidakberdayaan. Halalan thayyibah. Halalan thayyibah memiliki dua implikasi sekaligus bagi kemaslahatan manusia. Pertama, maslahat kesehatan, di mana proses memperoleh sesuatu secara benar terhadap sesuatu yang thayyib menyebabkan seseorang semakin sehat, atau sebaliknya menjadi mudorot bagi kesehatan jika prosesnya tidak benar dan zat entitasnya tidak baik, dikarenakan munculnya feeling guilty pada saat mengkonsumsi, sehingga secara psikologis akan mempengaruhi pikiran dan berdampak pada kesehatan. Kemudian yang kedua, maslahat ekonomi, yakni maslahat yang diusung oleh konsep halalan thayyibah melalui pesan pembatasan mengkonsumsi sesuatu agar tidak berlebihan. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Baik, yang pertama, riba. Riba adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak secara batil. Pelarangan riba sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi. Haram. Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda, salah satunya makanan. Sedangkan orang yang melakukan tindakan haram akan mendapatkan konsekuensi dosa. Contoh perbuatan-perbuatan haram dalam ekonomi Islam adalah jual beli, mulas, masah, goban, ihtikar. Selanjutnya ada najis. Kegiatan muamalah dipandang sah manakala barang yang menjadi objek muamalah terdiri dari barang yang suci, dimiliki atau dikuasai dan bisa diambil manfaatnya. Barang yang asalnya najis tidak sepenuhnya mutlak menjadi barang dilarang untuk dijual beli manakala telah mengalami perubahan fungsi atau manfaat atau istighlah dari asalnya. Kemudian selanjutnya ada gharar. Pengertian gharar lainnya yaitu transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kualitas, kuantitas, fisik, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa menjadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Kemudian ada maisir. Maisir atau qimar adalah suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah, dan begitu juga sebaliknya. Contoh dari maisir ini adalah judi atau taruhan. Maisir harus dihindari dikarenakan maisir dapat memberikan kerugian bagi salah satu pihak ketika melakukan transaksi. Zalim. Zalim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syarat adalah perbuatan zalim, baik dengan cara menambah atau mengurangi. Pengaplikasian dalam bermuamalah antara lain najisi, al-ghizi, taksir, dan ihtikar. Kemudian tadlis. Tadlis mempunyai makna
tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Tadlis ini bisa terjadi dalam 4 hal, yakni kuantitas, jumlah, kualitas, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Oleh karena itu, tadlis termasuk memakan harta secara batil karena merupakan penipuan dan merugikan pihak lain. Selanjutnya, subhat. Subhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Subhat sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, sesuatu yang haram lalu tercampur dengan halal sehingga menimbulkan keraguan. Yang kedua, sesuatu yang halal lalu timbul keraguan. Yang ketiga, sesuatu yang diragukan halal atau haramnya. Baik, dan yang terakhir, khianat. Khianat artinya curang, culas, tidak jujur, tidak lurus hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan khianat sebagai salah satu tanda munafik. Dikatakan bahwa tanda munafik itu ada 3 hal. Apabila berbicara, dia berdusta. Apabila berjanji, dia ingkar. Dan apabila dipercaya, dia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam melarang praktik usaha yang dijalankan dengan curang, khianat, dan kotor, karena dapat merugikan konsumen dan melenyapkan keberkahan usaha.